Dan bahasan kita hari ini teman-teman sekalian yaitu berbekam. Bekam atau bahasa Arabnya hijamah adalah mengeluarkan darah kotor dari badan. Di zaman dulu sangat tradisional tentu caranya, dan saya sempat mendapatkan itu di kota Madinah pada awal kami pergi ke sana di tahun 1990-an ya. Masih belum ada terlalu banyak kop yang seperti ini biasanya yang digunakan di zaman sekarang dengan alat isapnya ya. Jadi mereka masih menggunakan metode yang lain, yaitu menggunakan gelas kaca, kemudian membakar sedikit kertas yang dimasukkan kertas itu atau diletakkan di atas kulit ya, kemudian ditutup dengan kopnya, ditahan dengan tangan dia ya. Dibiarkan sampai nanti tentu apinya akan padam, tapi suhu panas itu rupanya menarik kulit ya. Seperti itu yang saya pernah lihat. Setelah itu dibuka gelas tersebut lalu kemudian disayap lah ya. Digunakan pisau kecil atau silet kecil ya, yang steril tentunya, lalu disentuhkan di kulit dengan sangat halus, dibuat titik lalu kemudian dikop kembali ya untuk dikeluarkan darahnya. Jadi bekam sebenarnya digunakan dengan dua metode, yaitu bagaimana dia dikop, biasanya Indonesia mengatakan kop kering ya, menggunakan alat kop seperti ini. Dan tentu pada pertemuan kita saya tidak mempraktekkan secara langsung di sini karena banyak pertimbangan tentunya ya. Karena ikhwah yang hadir harus membuka pakaiannya, kemudian cuplikan juga di YouTube sudah cukup banyak. Tinggal saya menyampaikan dalil dan juga manfaat-manfaatnya, nanti Anda akan bisa praktikkan insya Allah. Kalau saya pribadi memang saya sudah mengajarkan ke istri saya titik-titiknya di mana yang dia harus letakkan, maka dia akan melakukan bekam itu. Jadi dengan memasukkan kop seperti ini lalu kita memompanya di titik-titik tertentu, nanti akan Anda lihat di layar insya Allah titik-titik yang saya tekankan agar Anda lakukan ya. Kurang lebih ada 10 titik dasar, tapi bisa juga kalau Anda ingin tambahkan untuk seluruh tubuh ya. 10 titik dasar, nanti akan kita sebutkan insya Allah nama-nama istilahnya dan tepatnya titik-titiknya ya. Bisa dikop kering dengan cara hanya mengeluarkan angin saja. Kalau Anda masuk angin, Anda bisa letakkan kop-kop ini di tubuh Anda, terutama bagian belakang, kemudian dikop, dibiarkan beberapa saat. Kalau saran saya sih minimal dia 1 menit, ya minimal 60 detik. Dan dia bisa lebih daripada itu, antara 1 sampai 3 menit ya. Anda biarkan kop itu supaya maksimal menarik ya apa yang ada di situ, kemudian dibuka. Setelah itu akan ada uap-uap angin biasanya ya. Dan ini cara yang lebih efektif dibandingkan Anda menggunakan kerokan ya. Karena ini akan lebih baik, dia memang murni keluar dari pori-pori ya, dan tidak perlu merusak kulit kalau kop kering ya. Nah, kalau kop basah, dan ini yang dianjurkan sunnah Nabi SAW adalah kop basah. Kop basah artinya Anda mengop ya dengan pompa seperti ini, dikop sampai dibiarkan 1-3 menit tadi. Kemudian setelah daerah kulit bagian dalam kita, dalam kop ini, misal seperti ini diletakkan, kemudian dia sudah menarik ya, itu di sekitarnya sudah terlihat perubahan warna biasanya. Apalagi kalau memang dasarnya orang itu punya penyakit, biasanya justru berubah menjadi warna-warna gelap ya. Setelah itu dibuka, lalu kemudian ininya disayap ya, kulitnya itu disayap dengan tipis sekali ya. Sudah dijual di mana-mana tentunya pisau untuk menyayap itu, sedikit sekali, cuma seperti digaris ya. Bahkan kalau latihan yang benar sebenarnya menggunakan pisau itu dengan tisu ya. Kalau tisu ini seorang terapi bekam udah bisa menggunakan pisau sayapan, dia bisa menyayapnya gitu kan, tanpa harus merobek tapi seluruhnya, tapi memang sobek saja sebagiannya, maka itu sudah sangat bagus karena dia tidak harus merusak ya. Atau metode sekarang juga ada menggunakan pen ya seperti ini, yang tidak asing lagi tentunya di teman-teman yang biasa bekam, dan di sini diletakkan jarumnya ya. Anda juga bisa menggunakan jarum,
cukup banyak model-model jarum atau warnanya biasa ya. Tetapi jarum ini umumnya seperti ini. Ada yang dijual dalam bentuk dus ya. Saya tidak perlu melihatkan mereknya karena nanti di sini tidak ada endorse, tidak ada apa-apa ya. Makanya saya tidak mau meletakkan apapun yang bermerek di sini. Maka ini adalah contoh saja dan ini juga contoh yang lain. Intinya teman-teman sekalian, jarum seperti ini dan dipastikan Anda kalau mau melakukan bekam sterilisasinya penting. Anda menggunakan kaos tangan yang steril dan ini dibuka bagian atasnya ya, sehingga yang bulatnya terlepas dan terlihat jarumnya dan Anda pasang di sini. Ya. Bismillah. Setelah itu Anda tutup ya pulpen ini, topen ini insya Allah, dan ini sudah siap untuk dipakai. Ini kalau diletakkan di sekitar kulit seperti ini, maka dia akan membuat lubang-lubang kecil, dibuat mengelilingi tempat atau kepala kop ini ya, bagian ini. Dibuat keliling sampai memang sudah memenuhi lokasi itu, baru kemudian Anda kop yang kedua kalinya dengan niat ya pada saat itu insya Allah untuk menjalankan sunnah Nabi SAW dan nanti akan keluar darah. Tentu jangan lupa selalu membaca basmalah karena kata Nabi SAW ya, kullu amrin la yubda bismillah fahuwa aqta. Semua perkara yang tidak dimulai dengan bismillah maka dia terputus. Juga teman-teman saya sarankan Anda menghubungkan, dan ini sangat erat sekali hubungannya, dan ini saya lihat masih jarang para pembekam melakukannya, yaitu menggabungkan antara bekam ini, terapi ini dengan ruqyah. Dua buku saya referensikan di sini, ada doa ruqyah terbitan Ibnu Umar dan juga ada pustaka Imam Syafi'i ruqyah mengobati jasmani dan rohani menurut Al-Quran dan Sunnah. Ya. Ini Anda baca beberapa ayat-ayat ruqyah. Anda boleh membaca Al-Fatihah, Anda boleh membaca ayat kursi, membaca Al-Kafirun, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, membaca ayat-ayat ruqyah yang lain kalau Anda ketahui. Kemudian sambil Anda Bismillah mulai Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Lalu kemudian Anda lakukan tahapan-tahapan ini ya. Baca Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kemudian Anda mulai ya dengan membersihkan perangkat-perangkat ini dan kulit bagian punggung pada saat dibuka ingin dibekam. Yang paling pertama saran saya diolesi dengan minyak zaitun atau minyak habbatus sauda. Ya, salah satunya biar permukaan kulit itu nanti tidak memar dengan kop ya. Setelah diusap semuanya di seluruh tubuh dibalurkan dengan minyak zaitun, juga akan mendatangkan hangatnya ya, tubuh atau punggung bagian belakang. Baru kemudian Anda kop. Ya. Kalau kop ini tentu harus steril ya, harus betul-betul steril, dia dibersihkan ya. Mungkin dengan pembersih-pembersih yang tidak asing lagi buat kita, sterilisasi termasuk menggunakan alkohol. Kalau yang bagus ya, dan Anda saya sarankan beli kop yang bagus. Itu dia bisa untuk direbus, biasanya direbus ya, supaya dia betul-betul hilang, mati ya kuman-kumannya pada saat proses sterilisasi tentunya. Atau kalau tidak Anda punya alat, sekarang sudah banyak sekali alat-alat dijual, alat-alat sterilisasi itu tinggal dicuci pakai air hangat, kemudian setelah itu dimasukkan di alat steril, maka dia akan steril insyaallah biidznillah. Jadi ini awal Anda melakukan, setelah itu Anda mulai bismillah dengan kop. Ya, letakkan di titik-titik yang nanti akan Anda lihat di layar insyaallah. Kemudian Anda mulai mengopnya ya. Dan ini saran saya maksimal ya teman-teman sekalian, kalau para pembekam harus memperhatikan kulit pasiennya. Kalau kulitnya lembut sekali ya, terutama bagi akhwat, maka ini ditariknya 2 sampai 3 kali maksimal. Jadi sekali, 2, maksimal 3. Maksimal ya. Kalau saran saya akhwat malah 1 sampai 2 kali saja. Asal tarikannya ininya full ya. Insya Allah 1, 2 udah cukup. Kalau kulitnya agak tebal baru bisa 3. Kalau ikhwah saran saya 3 sampai 4 maksimal. Jangan juga terlalu kuat. Karena biasa juga ada orang dia main tarik terlalu kuat sampai 5-6 kali. Itu biasanya memar. Ya, biasanya memar. Dan itu bisa merusak kulit. Jadi juga perlu diperhatikan tentang metode
penggunaan ini ya. Lalu kemudian pada saat Anda sudah melakukan itu, sementara menunggu sekitar 1-3 menit, bacalah ruqyah, akhi dan ukhti. Ruqyah, baca Al-Fatihah, baca ini, tiupkan ya, ke kopnya pun tidak ada masalah. Anda niatkan ruqyah, tiup ke badan ya. Bisa dibaca bismillah arqiq min kulli syarri yu'dhik wallahu yashfik. Banyak doa-doa ruqyah dibaca. Tentu ada bahasan sendiri nanti tentang masalah ruqyah ya. Insyaallah akan saya buat sesi khusus masalah ini. Kita akan bahas insyaallah. Tapi sangat erat hubungannya dengan masalah ini. Karena saya berapa kali coba tempat-tempat bekam pun di luar. Itu yang ada hanya pembekamnya sibuk mengajak ngobrol pasiennya. Ya. Dan ini akhirnya saya lihat tidak efektif tapi tidak terlalu. Tapi saya pernah berhadapan dengan seorang pembekam jazakallah khair. Malah bukan di Indonesia gitu, di luar Indonesia. Begitu dia bekam saya, kemudian dia memulainya dengan alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kemudian dia sambil ngeruqyah, dibekam, ya kan. Itu sangat bagus dan di buku ini disebutkan kalau di sini tuntunan ruqyah saja, ada keterangan tentang ain dan doa dengan ruqyah. Kalau di sini, kalau Abdullah bin Abdul Aziz Al-Idan malah lebih jelas. Beliau menitik beratkan tentang masalah, dan ini pernah saya bedah ya. Di YouTube Anda bisa ikuti ruqyah syariah. Waktu itu di Amerika saya pernah bedah ini. Kurang lebih 3 jam saya membedah buku ini, pada satu dengan prakteknya. Nah itu, di sini disebutkan kalau ruqyah itu tidak harus hanya orang sihir, atau kena sihir dan ain. Tapi semuanya bisa. Termasuk tadi, ya memohon kepada Allah SWT dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan doa-doa diajarkan Nabi SAW untuk mengeluarkan penyakit-penyakit itu. Baik teman-teman sekalian, saya akan coba membacakan seperti biasa. Kita akan mulai dengan dalil-dalil syar'i. Bekam sendiri disyariatkan dalam agama dengan banyak sekali dalil. Di antaranya kita mulai dengan hadis Bukhari. Disebutkan di nomor 5681. Kata baginda Nabi SAW, kesembuhan itu ada pada 3 hal. Yaitu dalam pisau pembekam, meminum madu, atau pengobatan dengan besi panas ataupun kai. Dan aku melarang umatku melakukan pengobatan dengan besi panas. Atau jadikan pengobatan besi panas dalam riwayat lain adalah alternatif terakhir. Nah di sini Nabi SAW memastikan dalam hadis beliau yang sahih riwayat Bukhari ini, kalau kesembuhan pasti bisa didapatkan. Ya, di pisau pembekam. Atau mulai dibahas masalah bekam di sini. Ya. Juga teman-teman sekalian, Rasulullah SAW pernah berbekam. Nah, pernah berbekam bahkan lebih dari 1 kali. Beliau berbekam beberapa kali dan beliau di dalam hadis ya disebutkan yang sahih juga, disebutkan oleh Abu Dawud nomor 3857, Ibnu Majah 3476, Imam Ahmad menyebutkan di jilid 2 halaman 342 bahwasanya Rasulullah SAW pernah berbekam dan beliau memberikan upah kepada tukang bekam. Ya. Ada riwayat lain menyebutkan Nabi SAW mengatakan bahwasanya upah pembekam itu adalah buruk atau khabith. Yang dimaksud di sini adalah bukan buruk dalam arti kata tidak halal. Jadi dia halal, ulama hadis menjelaskan hanya saja dia lebih baik dijadikan sebagai pendapatan terakhir. Jadi kalau masih bisa mendapatkan pendapatan yang lain selain dari bekam itu lebih baik. Tetapi Nabi SAW ya, tidak melarangnya, secara khusus tidak mengharamkannya maksudnya ya. Karena beliau sendiri pernah memberikan upah kepada pembekam yang membekam beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di hadits Abu Dawud, Ibnu Majah dan juga Ahmad. Itu yang kedua. Yang ketiga juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memastikan bahwasanya cara pengobatan yang paling efektif, yang paling baik adalah bekam. Disebutkan dalam sebuah hadis, ya. Hadis ini riwayat Abu Daud, ya, Ibnu Majah dan juga Ahmad. Berbunyi, sesungguhnya sebaik-baik apa yang kalian lakukan untuk mengobati penyakit adalah dengan melakukan bekam. Jadi Nabi SAW mengatakan, sungguhnya sebaik-baik cara kalian berobat, artinya bisa efektif, cepat sembuh, jangka waktunya juga pendek, nggak perlu lama-lama, yaitu berbekam. Saya subhanallah punya pengalaman banyak sekali dalam masalah ini. Saya pernah divonis oleh dokter teman-teman sekalian sampai pada tingkat MRA waktu itu ya.
itu dianggap ada urat terjepit ya di bagian dekat tulang ekor, subhanallah. Dan saya setiap kali jalan itu saya merasa kram bagian paha belakang. Subhanallah, tiba-tiba saja pada saat itu. Ya. Dan saya pada saat itu ada undangan ke luar negeri di musim dingin lagi. Maka saya sempat telepon seorang teman saya, ya, dan beliau memang biasa membekam ya. Karena kalau saya rasa sudah seperti ini, saya mengajak teman-teman yang biasa berbekam, lalu saya berdiskusi sama beliau yang bersama-sama. Intinya teman-teman sekalian, di bekamlah ada 5 titik pusat di daerah yang saya merasa sakit ya, di sekitar tulang ekor. Nanti insya Allah akan ada gambar di layar, Anda bisa lihat kalau Anda ingin bekam seluruh tubuh. Ada kurang lebih 5 titik, itu berdekatan sekali di dekat tulang ekor. Ya. Itu yang dilakukan oleh teman saya dan dibekam di situ. Subhanallah, alhamdulillah sampai sekarang perubahan total terjadi. Walaupun kadang-kadang masih ada sedikit, tapi sudah tidak ada. Bisa dikatakan sembuh, alhamdulillah. Dan bahasa beliau sebenarnya membahasakan ke saya, ini sebenarnya kelebihan kolesterol. Ya. Kalau dalam bahasa bekam, karena dilihat dari gumpalan-gumpalan darah yang keluar. Maka semenjak itu, alhamdulillah saya selalu juga fokus setiap bulannya, karena disunnahkan berbekam, nanti akan kita sebutkan di tanggal 17, 19, 21. Dan ini alasan kenapa tadi saya bilang kita bertepatan membahas bekam di tanggal 21 ini ya. Karena salah satu hari yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Maka saya berbekam di titik ini, bahkan saya berbekam, alhamdulillah semalam saya berbekam dan dibantu oleh istri saya di hampir seluruh punggung, seluruh titik ya. Itu saya coba untuk berbekam, yang tersisa cuma tinggal kaki memang yang belum sempat semalam. Tapi alhamdulillah semuanya sudah saya lakukan, seluruh tubuh. Dan ini juga supaya memang pada saat kita mempraktik, pada saat kita membahasakan, mengajarkan seperti ini, kita sudah praktikkan gitu kan. Dan apalagi semalam itu memang sedikit agak malam ya, jadi sudah masuk di tanggal 21-nya, di atas jam 12 malam ya. Maka saya sudah mendapatkan insya Allah tanggal 21-nya ya. Nabi SAW mengatakan sebaik-baik dalam hadis riwayat Ahmad di jilid 5, di halaman 9, halaman 15, halaman 19, 3 kali terulang hadis ini. Sebaik-baik pengobatan penyakit adalah dengan melakukan bekam. Dengan melakukan bekam. Ya. Juga riwayat lain Nabi SAW menguatkan lagi. Dan ini luar biasa. Riwayat ini setiap kali saya baca, saya coba renungin gitu kan. Begitu luar biasanya bekam ini. Sampai hadis ini menjelaskan. Dengarkan baik-baik hadisnya. Hadis ini riwayat Ibnu Majah nomor 3477. Ya. Ibnu Abbas meriwayatkan radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidaklah aku melewati seorang malaikat pun ketika dimi'rajkan di langit atau ke langit, kecuali mereka mengatakan, wahai Muhammad, lakukanlah olehmu berbekam. Tambahan riwayat lain, dan itu disebutkan oleh Tirmidzi nomor 2052, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW menceritakan ketika beliau diisrakan, tidaklah beliau melewati sekumpulan malaikat melainkan mereka meminta kami ya, atau memerintahkan atau berkata, perintahkanlah umatmu untuk berbekam. Perintahkanlah umatmu untuk berbekam. Jadi dua riwayat ini luar biasa. Bagaimana Nabi SAW bertemu dengan sekian banyak malaikat di langit, dan beliau memastikan tidak ada satu malaikat pun yang aku lewati kecuali mengatakan, hai Muhammad, berbekamlah kamu dan suruh umatmu berbekam. Jadi luar biasa gitu. Saya tidak menemukan ada pengobatan yang seperti ini wasiatnya. Ya, berarti memang pesan ilahi yang luar biasa. Ya, para malaikat pun yang mungkin mereka tidak membutuhkan bekam itu menyampaikan wasiat. Ini tidak mungkin kecuali perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi SAW terus menyampaikan kepada umatnya, sebagaimana juga Anda dengarkan di saat sekarang, tentu penyampaian-penyampaian hadis beliau sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nabi SAW menganjurkan agar berbekam itu teman-teman dipilih di 3 hari utama di bulan Hijriah, tanggal 17, tanggal 19, tanggal 21. Kemarin kebetulan tanggal 17 saya belum sempat karena masih ada bahasan yang lain. Tanggal 19 juga sempat luput karena ada bahasan-bahasan kita.
Dan tanggal 21 hari ini, insya Allah saya berharap teman-teman setelah nonton acara kita ini bisa langsung mempraktikkan bekam itu. Kalau tidak, Anda tentu memilih di bulan depan ya, tapi itu kena Ramadan. Maka langkah baiknya kalau Anda lakukan di hari ini tentunya ya sesuai dengan hadis Nabi SAW riwayat Abu Dawud nomor 3861. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang ingin berbekam, hendaklah ia berbekam pada tanggal atau pada hari 17, 19, 21. Maksudnya dari bulan Hijriyah ya, bukan bulan Masehi. Jadi dari Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini bulan-bulan ini, 12 bulan ini. Jadi bukan Januari, Februari sampai Desember. Ya. Maka akan menyembuhkan semua penyakit. Kata Nabi SAW, berbekam di tanggal-tanggal ini, 17, 19, 21, akan menyembuhkan semua penyakit. Anda bayangkan ini, semua penyakit. Jadi tidak ada yang tidak bisa diobati dengan metode ini. Seperti itulah kurang lebih maknanya. Dan tentu sangat baik kalau Anda tadi kombinasikan misalnya ini dengan ruqyah syariah. Anda kombinasikan dengan mengkonsumsi madu, ya. Jadi misalnya sebelum berbekam 1 jam Anda konsumsi madu minimal 1 sendok makan ya. Setelah juga berbekam Anda konsumsi madu, karena dalam hadis kan tadi digabungkan itu ya. Di hadis yang pertama riwayat Bukhari tadi, kalau kesembuhan pasti akan terjadi di sayapan bekam madu ya. Ada seperti urutannya. Nah, sebagian ulama ada menitik beratkan konsumsilah madu sebelum bekam, sejam sebelumnya, setengah jam sebelumnya, baru kemudian biar prosesnya dia bercampur sama badan kita, ya. Kemudian baru kita berbekam. Ya. Tentu juga Anda bisa mengkonsumsi air zam-zam, ya. Ini juga sangat bagus ya kalau ada air zam-zam di rumah, itu Anda bisa gunakan atau bisa dibeli atau disiapkan semacam semprotan seperti ini. Ya, jadi bisa disemprot juga titik-titik itu dengan air zam-zam sambil dibacain ayat ruqyah. Setelah itu ya dibiarkan dia kering dengan udara, baru diolesi dengan minyak zaitun atau minyak habbatus sauda, barulah kemudian Anda mulai mengopnya ya. Tentu riwayat ini bukan berarti kata sebagian ulama tidak boleh berbekam di selain tanggal ini. Tapi ini adalah yang terbaiknya. Terutama bagi Anda yang punya penyakit ya. Misalnya memang Anda punya penyakit dan Anda harus berbekam beberapa hari ya. Proses seperti pernah ada seseorang yang kena diabetes di Saudi sudah bertahun-tahun, akhirnya dia berbekam melalui salah satu pembekam, dan saya kenal baik pembekamnya, Masya Allah, orang itu sembuh. Jadi dia dibekam selama 3 hari berturut-turut ya. Non-stop di titik-titik tertentu dengan memang tujuan untuk mengobati fokus ke masalah diabetes ini ya, seperti itulah. Juga riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, riwayat ini diriwayatkan oleh Tirmidzi di jilid 2 halaman 204. Sesungguhnya hari yang paling baik bagimu untuk berbekam adalah 17, 19 dan 21. Ya. Ada juga riwayat lain yang menjelaskan tentang masalah kalau mau memilih hari-hari yang paling baik berbekam adalah hari Senin, Selasa dan Kamis ya. Tetapi tentu ini kalau tidak bentrok dengan tanggal. Kayak kita kan sekarang tepatnya kenanya hari Rabu ya, tanggal 21. Bukan berarti Anda tidak boleh berbekam, karena memang dalam riwayat disebutkan dan hindarilah Rabu, Jumat dan Sabtu juga Ahad. Maksudnya di sini adalah yang terbaiknya. Kalau bertepatan alhamdulillah tanggal 17, 19, 21 dengan hari Senin, Selasa, Kamis, maka sangat bagus gitu kan. Salah satu dari hari-hari ini ya. Nah, kalau tidak, asal bertepatan tanggalnya tidak ada masalah walaupun kenanya hari Rabu, Jumat ataupun Sabtu dan Ahad. Karena memang yang dititik beratkan adalah tanggalnya dulu, baru kemudian pemilihan harinya. Baru pemilihan hari. Kalau bisa bertepatan, alhamdulillah. Itu sebuah karunia yang luar biasa tentunya yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua teman-teman sekalian, ya. Baik, selanjutnya insyaallah kita akan coba untuk membahas lebih dalam lagi tentang masalah bekam ini. Beberapa hal yang kita tambahkan ya. Bekam ini teman-teman sebenarnya bukan hal yang baru. Jadi Islam bukan agama pertama yang mengajarkan bekam gitu kan. Sebenarnya bekam itu sudah dikenal oleh bangsa-bangsa lain gitu kan.
Itu sesuai dengan banyak tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan membahas masalah itu. Tapi Islam datang menitik beratkan. Kalau memang pengobatan ini adalah pengobatan yang baik, yang sangat baik ya. Dia akan banyak sekali mengeluarkan toksin, ya, kotoran-kotoran penyakit ya, dari tubuh manusia. Ya. Dia mengeluarkan melalui darah. Tentu dikenal dalam istilah medis juga dengan istilah oksidan. Relapse terapi ya, dan istilah yang lebih populer detoksifikasi ya, detoksifikasi. Berbekam dengan cara melakukan vakum ke kulit tadi itu dalam pandangan medis juga adalah termasuk hal yang dibolehkan dan memang dikenal di kalangan para teman-teman medis ya. Jadi bukan hal yang baru masalah ini. Juga ada hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh At-Tabarani. Beliau menitik beratkan titik bekam. Jadi sampai sebagian ulama ada yang memang fokus masalah bekam ini, mengatakan kalau tidak bisa bekam atau tidak sempat kecuali satu saja titik, maka fokus ke sini. Itu disebutkan dalam hadis Tabarani, bahwasanya beliau bersabda, hendaklah kalian semua melakukan pengobatan bekam di tengah tengkuk, ya. Di tengah tengkuk, pas. Kalau Anda pegang batang leher Anda dengan 5 jari ini, ya, dari rambut kita sampai ke jari, kalau pas letakkan begini ya, pas di bawah ibu jari, ya, itu dikenal dengan titik tengkuk ini, ya. Karena sungguhnya hal itu akan merupakan obat dari 72 penyakit. Obat untuk 72 penyakit, ya. Ini nanti insya Allah Anda bisa lihat nanti di layar tentang titik ini ya, insya Allah. Pernah teman-teman diadakan penelitian lebih dari 19 ilmuwan mancanegara tentang pengobatan bekam. Dan betul-betul mereka kaget dan tercengang karena di dalam masalah itu, dalam bekam itu, mereka menemukan kasus darah rendah dan darah tinggi yang diterapi dengan bekam, tekanannya kembali kepada batas normal. Tekanannya kembali ke batas normal, ya. Jadi bekam ini juga menunjukkan efek menurunnya jumlah asam urat darah, kolesterol, albumin, dan lemak triglycerida ya. Beberapa indikator zat-zat tubuh seperti enzim, darah putih, zat besi, dan ion-ion seperti kalsium, natrium, dan kalium seluruhnya kembali kepada kadar normal pada mayoritas pasien dijadikan sebagai objek penelitian. Dan itu memang penelitian secara langsung ya. Dan ini luar biasanya bukan semuanya muslim. Tapi umumnya ada beberapa muslim-muslim di situ yang hadir ya. Juga berdasarkan laporan penelitian tentang pengobatan metode bekam tahun 2001, ada 300 kasus ya. Dalam buku Ad-Dawa'ul Ajib yang ditulis oleh ilmuwan Damaskus Muhammad Amin, dia mengatakan dalam kasus tekanan darah tinggi, tekanan darah rendah, atau darah turun hingga mencapai batas normal. Juga dalam kasus tekanan darah rendah, tekanan darah naik hingga batas normal. Juga kadar gula turun ya, pada pengidap kencing manis dalam kurang lebih 92,5%. Ya. Juga pernah kasus jumlah asam urat di darah turun sekitar 83,68%. Juga pada darah bekam yang keluar didapati bahwa di dalamnya itu terdapat hal-hal yang berbentuk aneh ya. Dan itu memang diteliti ternyata dia tidak lagi berfungsi untuk tubuh. Dalam arti kata kalau dibiarkan justru berbahaya. Ya. Jadi subhanallah darah yang di kop itu hanya akan keluar penelitian medis itu adalah darah-darah yang sudah tidak berfungsi lagi. Ini sudah berapa kali saya membahasakan memang kepada teman-teman ya yang sudah pengalaman dalam masalah bekam. Kira-kira darah yang keluar ini akan mengurangi ya sesuatu dari tubuh kita nggak? Maksudnya kan keluar darah tuh apalagi kalau darahnya banyak. Kadang-kadang ada orang di kop itu sampai kopnya penuh ya. Apalagi kalau memang darahnya masih terus keluar,
Anda bisa kop yang kedua kalinya ya. Ya. Saya pernah melalui terapi yang sampai 3 kali kop ya. Dan itu tentu harus dilakukan oleh orang yang sudah ahli ya. Jadi dia setelah mengop kemudian melapnya kembali, dibersihkan, disterilkan, baik kopnya ataupun juga lukahnya di tubuh yang sudah ada. Kemudian coba dilukahi lagi yang kedua kali, kurang lebih di titik-titik yang mungkin belum tersentuh awalnya, dikop lagi yang kedua kali. Ya. Dan itu yang luar biasanya, ya. Pernah saya praktikin sendiri itu, karena itu sebuah metode yang saya temukan ya. Ternyata dengan yang kedua kali, itu darah ada yang keluar, ada orang yang pertama kali belum keluar darah, atau keluar sedikit sekali. Kemungkinan besar memang kena gumpalan yang sangat kental dalam tubuh. Nah kalau sudah dilakukan yang kedua kali, ternyata gumpalannya itu pecah, ya, dan akhirnya keluar. Dan keluarlah darah yang lebih banyak, dan itu yang diharapkan tentunya. Dan saya pernah lakukan sampai ke 3 kali, karena memang di titik tertentu itu ada darah yang cukup banyak. Dan alhamdulillah betul-betul memang meringankan tubuh ya, sangat besar pengaruhnya, tapi ini memang harus orang yang ahli dalam melakukan bidang itu. Makanya Anda juga dianjurkan oleh para ulama tidak berpegang kecuali pada ahlinya ya. Jadi jangan sembarangan saja melakukannya, karena memang perlu untuk difahami masalah ini. Baik teman-teman sekalian, kita akan sebutkan kurang lebih ada 10 titik dasar di belakang ataupun di tubuh ini yang semestinya kalau teman-teman jaga, insya Allah mudah-mudahan sudah cukup untuk membuat Anda terjaga kesehatannya. Setiap bulan Anda bisa lakukan ini ya. Yang pertama adalah ar-ra's atau bagian kepala. Ya, tepatnya di tengah-tengah ya kepala ini. Tepatnya di tengah-tengah kepala. Biasa juga disebut dengan ummu mughith ya. Atau ibunya penyakit gitu. Titik ini sebenarnya disebut juga dengan titik pertemuan 100 penyakit. Terletak di puncak tengah kepala yang berfungsi untuk mengobati banyak penyakit seperti sakit kepala secara umum, migran, vertigo, darah tinggi, sinusitis, ya, mimisan, radang hidung, glaukoma, gangguan mental dan emosional, sakit telinga secara umum, jerawat, mempertajam ingatan dan hafalan, dan kecerdasan otak, dan banyak lagi manfaat-manfaatnya. Hanya saja teman-teman harus pahami satu hal ya, titiknya harus benar-benar pas di tengah-tengah ya. Kalau Anda mundur saja sedikit, ya, artinya Anda mundur ke belakang, yang biasanya maaf kalau Anda lihat ada orang yang botak bagian tengah kepalanya, biasanya botaknya itu agak sedikit ke bawah, itu jangan ke situ. Saya pernah berbicara dengan seorang pakar, Masya Allah dia sudah lebih dari 20 tahun mungkin membekam, membahasakan kalau kapan dia titiknya geser sedikit dari titik yang disunnahkan oleh Nabi SAW itu, ini malah bisa membuat lupa. Ya. Oleh karena itu harus hati-hati. Kemudian titik yang kedua dan ketiga adalah titik yang dikenal dengan akhdain, sisi kanan dan kiri. Maksudnya adalah urat leher ya. Urat leher sebelah kanan lebih cenderung ke belakang, dan sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Jadi bukan di tengah-tengah leher ya, tapi lebih cenderung ke belakang. Kalau Anda pegang ada seperti otot keras di sini ya. Di bagian pas pinggiran tengkuk kita, kiri kanan, disitulah dibekam ya. Dan fungsinya bisa mengobati sakit pusing di kepala, sakit nyeri pada gigi, nyeri punggung, leher kaku, TBC, kelenjar limpe, ya, muka bengkak, tuli mendadak, radang tenggorokan, radang kaku, telinga mendengung, ya, gondongan, dan penyakit-penyakit lainnya. Itu titik 1, 2, 3 ya, bagian kepala dan 2 bagian leher. Kemudian titik yang keempat dikenal dengan al-kahil, ya. Ini terletak di punuk leher belakang pada ruas pertama tulang belakang. Maksudnya tadi saya bilang, coba Anda letakkan 5 jari Anda ini dari rambut yang terakhir itu sampai ke ujung tengkuk leher kita, pas di situ, di bawahnya jari kita ini, disitulah titiknya yang tadi sudah disebutkan oleh Nabi SAW bisa mengobati 72 jenis penyakit. Dan ini kalaupun Anda tidak sempat melakukan bekam kecuali 1, maka di sini titik ini yang paling penting, di tengah-tengah sini ya. Dan perlu Anda ketahui, insya Allah dengan bekam di punggung itu sudah menarik seluruh ya, darah yang kotor dari tubuh. Jadi tidak usah khawatir. Berarti tidak harus juga dari seluruh tubuh kita, dari depan, dari belakang semua. Kecuali memang Anda punya penyakit-penyakit khusus, itu pun harus ahli yang luar biasa yang hanya bisa membekam di bagian depan ya. Ada titik di bagian depan yang bisa dibekam, tapi itu harus ahlinya ya. Termasuk di sebagian daerah wajah ya. Nah ini di daerah kahil ini pas di bawah
tulang atau tengkuk ya, pas masih masuk di tengkuk sebenarnya tapi di ujung sekali. Itu bermanfaat mengobati radang, selaput otak, asma, bronkitis, TBC, kejang dan sakit kepala, batuk, flu atau pilek ya, leher kaku, punggung nyeri, peradangan pada tulang sendi, ya, penyakit epilepsi atau ayan, nyeri otot punggung dan pundak, gangguan pada mata, gangguan pada jantung, darah tinggi dan lain-lainnya. Titik 5 dan 6 dikenal dengan titik al-katifain, kanan dan kiri, terletak di bahu kanan dan bahu kiri. Ya, pada titik ini pernah Rasulullah SAW dibekam pada saat beliau diracuni oleh seorang wanita Yahudi di Khaybar. Ya. Dan Anda bisa lihat di layar insyaAllah itu ada, teman-teman akan coba taruh ya, titik yang ada di punggung kanan dan kiri ya. Dan ini bisa mengobati secara stroke, memperlancar peredaran darah ke kepala dan tangan, serta untuk mengobati rasa nyeri pundak dan lainnya. Kemudian titik 7 dan 8 itu dikenal dengan al-warik, baik itu sisi kanan atau sisi kiri, atau terletak di pinggang kanan dan pinggang kiri. Kurang lebih sejajar dengan pusat perut kita. Ya, kalau ditarik ke belakang, maka sisi kanan dan sisi kirinya ya, di bagian belakang tubuh. Ini berfungsi mengatasi masalah ginjal, sulit kencing, masalah usus, pankreas, organ reproduksi, haid tidak lancar, serta memperlancar peredaran darah ke bagian bawah tubuh. Yang ke-9 dan ke-10 dikenal dengan zahirul qadamain, sebelah kanan dan kiri, tepatnya di tengah-tengah betis bagian belakang ya. Di tengah-tengah betis bagian belakang untuk mengobati masalah pada kandung kemih dan saluran kencing, mengatasi asam urat, sakit pada betis karena kecapean, serta memperlancar peredaran darah pada kaki ya. Ini titik-titik tertentu yang bisa digunakan ya, kurang lebih ya 10 titik ini ya, yang sangat dianjurkan untuk dibekam ya. Tetapi teman-teman sekalian, kalau ada titik-titik tertentu yang lain yang Anda rasa, saya pernah masuk ke salah satu tempat bekam yang terkenal di kota Madinah, dan itu memang juga di situ orang-orang yang sudah belasan tahun, ya, 17 tahun, 20 tahun bekerja di situ, dan mereka punya gambar besar sekali tentang bekam ini, dan mereka di situ memperlihatkan titik-titik sentral kalau orang mau bekam seluruhnya. Ya. Kepala ada tambahan 2 titik selain di tengah-tengah, maka di kiri kanan sebelah kuping. Ini tambahan kalau Anda mau seluruh tubuh ya. Jadi di kiri kanan bagian sebelah kuping tepatnya, pas sebelah kuping, tapi di bagian kepala itu 2 kop di situ dan 1 di bagian atas. Jadi 3 ini sudah cukup untuk menarik seluruh yang ada di kepala insya Allah. Itu tambahannya dari 10 titik tadi, berarti sudah 12. Kemudian juga ada tambahan lagi, Anda bisa meletakkan 2 titik tambahan pas di atas pundak ya. Di sini ada seperti otot ya. Ini Anda bisa letakkan 2 pas di sini ya. Ini saya pernah lakukan metode ini dan saya rasakan manfaatnya sangat besar sekali di 2 titik ini. Ya. Ini tambahannya berarti sudah 14 ya. Kemudian Anda bisa menambahkan di bawah tadi al-kahil ya. Di bawah al-kahil atau tepatnya tadi di bawah punuk itu ya, pas di bawah punuk itu. Itu Anda bisa tambahkan, Anda pegang tulang belakang Anda ya, atau tulang belakang pasien itu, kemudian Anda letakkan per ukuran 4 jari itu 2 kop kiri kanan, 4 jari kop, 4 jari kop, terus sampai ke bawah ya, itu akan nyambung nanti dengan 2 tadi yang sejajar dengan pusat kita, tapi dia nyambung, jadi nanti belakang kita itu kayak dipenuhi di sekitar kiri kanannya tulang belakang itu dengan kop-kop ini. Kurang lebih jaraknya antara 2 sampai 4 jari ya. Nah, itu diletakkan kop lagi terus sampai ke bawah. Kemudian Anda bisa menambahkan juga titik ya di paha bagian tengah di belakang. Di paha di bagian tengah di belakang, jadi seperti betis tadi, tengah-tengahnya maka ini di bagian pahanya. Seperti itulah. Dan bagi Anda yang punya asam urat yang kronis ya, yang sampai susah jalan dan seterusnya itu,
maka bisa Anda kop di bawah mata kaki sedikit lebih dekat ke tumit, ya. Di kiri kanan ya. Jadi kalau ini adalah telapak kaki, maka Anda lihat kedua mata kaki Anda, maka di bawahnya sedikit lebih dekat ke tumit ya. Di kiri kanan, di kop itu. Dan ada satu titik pas di dekat kelima atau kelima jari-jari kaki Anda di tengah-tengahnya. Ini insya Allah untuk asam urat ya, sangat efektif. Insya Allah sangat efektif. Ya. Jadi Anda kalau tarik dari situ, biasanya justru keluar darah yang sedikit agak gelap ya. Jadi di kanan bisa 3 kop kaki dan di kiri juga bisa 3, di telapak kaki maksud saya. Ini insya Allah di bawah mata kaki di kiri kanannya, sedikit lebih dekat dengan tumit, di kop di situ biasanya kopnya lebih kecil dari ini ya. Ini agak besar. Kemudian ada di pas di dekat kelima jari kaki Anda, di tengah-tengahnya di situ juga di kop insya Allah. Nah ini Allahu a'lam yang bisa kita bahas pada kesempatan ini berhubungan dengan masalah metode bekam yang sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh setiap muslim dan muslimah, dan pengobatan yang kita sayangkan banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin karena mereka belum membaca atau mungkin banyak tadi saya bilang di awal pertemuan belum menganggap ada penemuan ilmiah ya. Padahal sebenarnya kita tanpa menunggu penemuan ilmiah sudah disampaikan oleh baginda Nabi SAW sebagaimana dalil-dalil sudah saya bacakan tadi.